Memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-77 tahun 2022, Dinas PU Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung turut menggelar rangkaian kegiatan atau acara tema Hari Bakti PU 2022. Rangkaian kegiatan atau acara pun telah digelar sejak sepekan hingga puncaknya pada 3 Desember 2022. Rangkaian kegiatan Hari Bakti PU ke-77 tahun 2022, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut terdiri dari Fun Bike ke-77 yang dilepas langsung oleh Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana. Dalam sambutannya, pria yang juga akrab dipanggil Jack Lip ini menyampaikan bila kegiatan Fun Bike digelar dalam menyemarakan Hari Bakti PU ke-77. Kita sebagai orang PU mampu memberikan bakti kepada masyarakat, kepada bangsa dan pada negara. Saya rasa demikian. Sekali lagi, ini ajang kita silaturahim, ajang kita untuk lebih mempererat lagi tali silaturahmi kita, karena selama ini kita memang bangkit, harus lebih bangkit daripada pandemi COVID dan krisis ekonomi di dunia ini. Jadi sekali lagi saya berharap semua santai, semua menikmati, jaga silaturahmi, kita pergi sehat pulang sehat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang merupakan pegawai di lingkungan dinas dan Satker BMBK Provinsi Lampung melalui rute yang sudah ditentukan panitia pelaksana dan finish kembali di kantor dinas BMBK Provinsi Lampung. Tak lupa peserta juga memasukkan kupon undian door prize dengan hadiah utama 1 unit motor.
Dalam kesempatan ini pula dilakukan pembagian sembako sigar dari Dharma Wanita Persatuan Dinas BMBK Provinsi Lampung yang menyerahkan bantuan sembako untuk warga yang kurang mampu. Usai melaksanakan fun bike kegiatan peringatan Hari Bakti PU ke-77 di Dinas BMBK Provinsi Lampung, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan Dinas BMBK Provinsi Lampung. Para peserta tampak antusias mengikuti senam bersama yang diikuti pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas BMBK Provinsi Lampung. Usai senam bersama peringatan Hari Bakti PU ke-77 yang dihelat di Dinas BMBK Provinsi Lampung diisi dengan lomba tarik tambang baik tim putra maupun tim putri.
sudah menjauh. Gusti nggak boleh. Persiapan 1, 2, 3. Ditunggu sebentar. Persiapan 1, 2, 3. Kegiatan diselingi dengan pengundian door prize fun bike, yang mana hadiah utama sepeda motor didapatkan oleh salah satu pegawai di Dinas BMBK. Luar biasanya, hadiah utama sepeda motor dihibahkan untuk marbot atau penjaga masjid di lingkungan Dinas BMBK. Hadiahnya, dan mudah-mudahan ini menjadi satu hadiah yang barokah. Dalam kesempatan ini dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangkaian Hari Bakti ke-77 di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Mulai dari lomba gagaple, catur, senam aerobik,
make up artis, dan sejumlah rangkaian perlombaan lainnya. Tak lupa pula dilakukan pembagian door prize bagi seluruh pegawai maupun warga sekitar yang hadir memeriahkan peringatan Hari Bakti ke-77. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana mengatakan, Hari Bakti Pekerjaan Umum PU ke-77 menjadi momentum dan semangat bagi pemerintah Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah, di mana dalam pembangunan infrastruktur pihaknya fokus terhadap jalan dan juga jembatan. Levi mengungkapkan pada masa pandemi COVID-19 keadaan jalan mantap di Provinsi Lampung sempat mengalami degradasi. Namun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, jalan mantap di daerah ditargetkan berada di angka 78%. Jadi memang pelaksanaan Hari Bakti PU ini yang ke-77 untuk memperingati hari ulang tahun PU lah, karena yang ditandai 77 tahun yang lalu pejuang-pejuang yang merupakan zaman kemerdekaan yang bekerja di PU yang meninggal di Gedung Sate Bandung. Jadi semangat berjuang, semangat kepahlawanan untuk membangun Indonesia ini yang akan kita terus pertahankan dalam rangka Hari Bakti PU ke-77 ini. Sebagai bagian dari PU, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung target untuk menjadikan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Lampung ini baik dan berjaya. Dengan semangat kita, infrastruktur jalan dan jembatan berjaya. Jalan mantap, kita sempat mengalami degradasi kemantapan jalan ketika masa Covid. Tetapi alhamdulillah tahun kemarin kita target kita 75%. Mungkin itu udah akan insya Allah pada awal tahun 2023 target kita 76% lebih. Dan target kita memang menyesuaikan dengan RPJMD, diharapkan pada akhir tahun 2024 itu 78, tapi kita berusaha lebih dari situ. Jenis kegiatan yang kita lakukan hari ini, kita sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di balai dan dinas lain. Karena kita sesama PU, baik itu Bina Marga, PSDA, dan Cipta Karya, melakukan beberapa kegiatan-kegiatan rangkaian kegiatan dalam rangka
Hari Bakti PU ke-77 ini. Seperti pagi ini tadi kita mengadakan sepeda santai, sementara di balai jalan sehat. Kemudian kita juga mengadakan tarik tambang, kemarin malam kita udah ada olahraga catur, gapleleng. Dan itu kemudian ada di balai juga kita semua PU ikut kegiatan lain seperti futsal, bola voli yang dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Bakti PU 77 ini. Ya. Tadi juga ada pembagian sembako, kepedulian kita kepada masyarakat, dan juga di donor darah juga ada kegiatan di balai. Jadi kita tahun ini benar-benar sinergi antara dinas, balai, dan kabupaten kota. Besok itu acara tanggal 3 Desember, acara puncaknya kita memperingati seluruh PU di Provinsi Lampung, baik itu balai, baik itu provinsi dan kabupaten kota akan mengadakan apel besar di lapangan Korpri besok pagi tanggal 3 Desember. Peringatan Hari Bakti PU ke-77, Dinas BUMBK yang berkolaborasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya menggelar berbagai macam perlombaan. Puncak peringatan Hari Bakti PU ke-77 akan digelar apel besar bersama dengan seluruh PU di Provinsi Lampung serta kabupaten kota. Upacara digelar di lapangan Korpri Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Bakti ke-77, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Acara peringatan Hari Bakti PU ke-77 di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, Sabtu 3 Desember 2022 dimulai. Acara diawali dengan pembacaan naskah bakti. Pagi 3 Desember 1945, ketenangan dan kedamaian Kota Bandung terusik oleh gaduh tentara sekutu dan nikah yang merambah menyerbu ibu kota Priangan. Kediaman Paris Van Java pun luluh, terganti oleh hingar dentuman meriam, letusan dan desingan peluru, serta pekik perjuangan anak bangsa. Keharuman bunga-bunga kota kembang pun terhapus oleh bau mesiu dan cucuran darah putra-putra bangsa. Kabut pagi yang menyelimuti kota Bandung sirna oleh debu angkara tentara Belanda yang ingin melestarikan penjajahannya di bumi pertiwi. Dan di salah satu sudut kota Bandung, dalam sebuah gedung yang saat ini dikenal sebagai Gedung Sate, 21 orang anak bangsa mempertaruhkan jiwa raganya mempertahankan bangunan itu. Mereka adalah pegawai pekerjaan umum yang bertugas mempertahankan gedung kantor PU dari serbuan tentara Belanda hingga titik darah penghabisan. 4 jam terpanjang dalam perjalanan hidup anak-anak bangsa itu telah terjadi.
Pertempuran yang mencekam pun itu usai. Pertempuran yang menggoreskan luka yang mendalam. Luka yang tidak hanya menyayat tubuh para pejuang dan merusak gedung sate, namun lebih dalam lagi menyayat hati bangsa ini, tergurat dalam lembaran sejarah bangsa yang mempertahankan kemerdekaannya. 7 orang putra-putra PU telah gugur mempertahankan gedung pekerjaan umum dan perhubungan. Para syuhada itu gugur bukan sekedar untuk mempertahankan gedung. Mereka gugur mempertahankan eksistensi bangsa ini. Pemerintah Indonesia yang masih dini, dengan perangkat-perangkat kelembagaan yang sederhana, harus berjuang mempertahankan negeri dari upaya pelestarian penjajahan Belanda. Pekerjaan umum sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia adalah juga komponen bangsa yang berada di garda depan perjuangan kemerdekaan kala itu. Dan 7 orang bunga bangsa dari pekerjaan umum telah menunjukkan bakti pada negeri ini. Mereka Sabta Taruna telah mempertahankan negeri ini dengan mempertahankan gedung pekerjaan umum, lembaga yang kala itu masih sangat sederhana, namun sangat disadari merupakan tulang punggung negeri. Lembaga yang akan menyangga keberlanjutan sumber daya air bagi kehidupan bangsa. Lembaga yang akan membentangkan jalan menghubungkan seluruh pelosok tanah air untuk merajut kebutuhan negeri, merajut kesatuan dan persatuan bangsa. Lembaga yang akan membangun pemukiman dan perumahan untuk mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat madani. Lembaga yang akan mencanangkan konstruksi-konstruksi kokoh sebagai pilar-pilar peradaban bangsa. Demikian besar makna perjuangan Syuhada Sabta Taruna. Nilai-nilai perjuangannya tidak bisa dihapuskan dari sejarah perjuangan bangsa yang akan tetap mewarnai kiprah pembangunan negeri ini. Dalam perjuangan mereka terkandung semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan, semangat persatuan dan kesatuan, kesadaran sosial dan etos kerja, serta kebanggaan akan tugas dan harga diri sebagai bangsa yang mengabdi negeri melalui pekerjaan umum menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Pembina upacara. Hormat! Dan Kapolri, upacara bendera dalam rangka memperingati HUT PU hari Sabtu 3 Desember 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan.
Oke. Hormat. Break. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prastya Kop Gawai Republik Indonesia. Kami anggota Kop Gawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesejahteraan pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, anggota Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, Bupati Wali Kota Seprovinsi Lampung atau yang mewakili, para kepala satker di lingkungan Kementerian PUPR di Provinsi Lampung, para pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, para mitra kerja Kementerian PUPR, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai. Pertama-tama, izinkan saya mengiringi Bapak Ibu para insan PUPR dimanapun berada untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022, kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-77 dengan tema 77 tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri. Bapak Ibu insan PUPR yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sejenak mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah para pahlawan Sabta Taruna, para senior dan keluarga besar Kementerian PUPR yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perkenankan saya dengan tulus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran insan PUPR atas kerja keras tanpa lelah selama ini. Melalui kekompakan dan kerjasama tim, kita menerobos berbagai halangan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dan terus melayani masyarakat dengan infrastruktur yang kita bangun dan kita pelihara. Satu hal yang saya rasakan dari berbagai upaya yang Bapak Ibu para insan PUPR lakukan adalah semakin besarnya kepercayaan publik pada kita semua. Upaya membangun kepercayaan tersebut tidak lahir dari upaya sesaat, tetapi merupakan buah dari kerja keras dan upaya perbaikan secara terus-menerus. Saya ingin upaya ini melembaga menjadi nafas dan semangat setiap insan PUPR dimanapun berada untuk selalu membangun infrastruktur yang berkualitas baik, berestetika tinggi, dan ramah lingkungan untuk keberlanjutan. Bapak Ibu yang saya cintai, sepanjang tahun 2022 ini, Kementerian PUPR menerima penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung beberapa agenda internasional di tanah air. Pertama,
dalam rangka mendukung Presiden Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Kementerian PUPR telah berhasil menyelesaikan penataan kawasan mangrove Tahura. Mangrove sebagai showcase respon Indonesia menghadapi perubahan iklim, penataan jalan akses menuju Akurva, penataan lanskap Bundaran Ngurah Rai, penataan kawasan GWK, rehabilitasi waduk muara, dan pembangunan embung Sanur. Hasilnya, kita banyak mendapat apresiasi dan menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tersebut. Kedua, renovasi Taman Mini Indonesia Indah setelah dibangun dan dibuka pertama kalinya pada tahun 1975 silam. Wajah TMII kini telah berubah total, lebih segar, lebih hijau, dan terkesan lebih luas. Maruah TMII sebagai ikon dan destinasi wisata kerakyatan kota Jakarta seperti kawasan GBK dan kebun binatang Ragunan telah kita pulihkan kembali. Ketiga, penataan kawasan Labuan Bajo, termasuk Pulau Rinca, yang dilengkapi dengan berbagai kelengkapan infrastrukturnya untuk menyambut ASEAN Summit tahun 2023. Labuan Bajo telah berubah wajahnya dan menjelma menjadi destinasi wisata premium dan magnet baru wisatawan dalam dan luar negeri. Keempat, penataan kawasan Mandalika yang juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang pariwisata telah menjadi faktor kunci kesuksesan penyelenggaraan event Motor Grand Prix tahun 2022. Mandalika kini telah sangat siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan event-event internasional lainnya. Kelima, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi program strategis dan program nasional seperti bendungan, jalan tol, irigasi, sistem penyediaan air minum, dan program 1 juta rumah pada tahun 2022 ini. Secara singkat, 9 bendungan akan bisa kita selesaikan, antara lain Semantok, Ciawi, Sukamahi, dan Beringin Sila. 167 km jalan tol baru pada 13 ruas dapat kita operasikan, antara lain Taba, Panunjang, Cibitung, Cilincing, dan Pekanbaru, Pangkalan. Setelah itu 75.000 hektar jaringan irigasi baru dan 230.000 hektar rehabilitasi jaringan irigasi dapat kita tuntaskan. Selain itu, 3 spam besar pun telah difungsikan, yaitu Durolis, Banjar Bakula, dan Kali Dendeng. 7 pos lintas batas negara siap dibuka untuk para pelintas, antara lain di Serasan, Pietet Kun, dan Jagoy Bambang. Pembangunan rumah, baik rumah susun, rumah khusus, maupun rumah swadaya, dan dukungan prasarana-sarana utilitas untuk rumah bersubsidi telah mendekati target 1 juta. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Barisan dibubarkan. Bubarkan.
kita sudah sama-sama sih Pak ya, aman dari Menteri PU. Dari materi Pak Menteri itu menunjukkan bahwa PU sangat berkontribusi sangat signifikan bagi kemajuan pembangunan ya. Baik itu membangun infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, ya, perumahan dan prasarana permukiman. Tentunya Provinsi Lampung, oleh karena Lampung sangat dekat dengan Jakarta dengan penduduknya sudah 9 juta lebih, tentunya kemajuan Provinsi Lampung juga sangat tergantung dengan keberhasilan kita membangun infrastruktur. Mudah-mudahan dengan upacara pada hari ini merupakan suatu kolaborasi ya, antara semangat dari Kementerian Pak Menteri untuk membangun infrastruktur dan semangat dari pemerintah daerah untuk sama-sama kita bersinergi sehingga tujuan pembangunan Provinsi Lampung dapat tercapai dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Oke? Terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung, dalam hal ini Pak Gubernur yang sudah memfasilitasi, memberikan tempat untuk hari ini kami mengadakan apel memperingati Hari Bakti PUPR yang ke-77. Terima kasih juga ke Pak Sekda bersama jajaran, bersama SKPD yang sudah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kami sepakat bahwa ini adalah bentuk kolaborasi, koordinasi, sinkronisasi untuk semua program-program Kementerian PUPR di Provinsi Lampung. Dan sekali lagi terima kasih Pak Sekda dan teman-teman. Di tahun 2022 ini, Dinas BMBK Provinsi Lampung benar-benar bersinergi antar dinas, balai, dan kabupaten kota. Hal ini sebagai upaya bakti PUPR sigap membangun negeri. Jeffrey Ardi melaporkan.